Satu anjing kecil menggigil di pelukan seorang pendeta yang tergesa-gesa. Seorang pemuda Muslim berdiri di serambi masjid dengan napas tertahan, dan puluhan pasang mata menatap dengan cemas. Ketegangan menggumpal. Apakah ini awal dari keributan atau awal dari sesuatu yang jauh lebih lembut? Dalam beberapa menit ke depan, salah paham, adab, dan keberanian untuk saling menghormati bertabrakan. Yang terjadi setelahnya membuat halaman masjid sunyi oleh isak dan membuat kita bertanya, apa arti menolong ketika perbedaan tampak begitu dekat? Assalamualaikum teman-teman semua. Terima kasih sudah hadir di channel Tinta Waktu. Hari ini kita akan menyimak sebuah kisah menyentuh tentang toleransi, adab di rumah ibadah, dan kemanusiaan yang melampaui batas-batas identitas. Jika kamu suka konten inspiratif seperti ini, dukung kami dengan menekan tombol subscribe, berikan like, dan bagikan video ini ke orang-orang tercinta. Aktifkan juga lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan cerita baru setiap minggunya. Dukungan kecil dari kalian sangat berarti untuk kelangsungan channel ini dan gerak kebaikan bersama. Siang itu, selepas azan zuhur, serambi Masjid Al-Hikmah dipenuhi cahaya yang jatuh miring dari sela-sela daun termbesi. Arif, pemuda pengurus remaja masjid, baru saja menata ulang sandal ketika sebuah bayangan bergerak cepat di gerbang. Seorang pria bersorban hitam dengan kalung salib tampak menahan napas. Di pelukannya seekor anjing kecil berkalung nama merengek pelan. Bulunya basah oleh keringat dan gerimis sisa. Langkah-langkahnya ragu, namun terburu. Orang-orang spontan menoleh. Beberapa jamaah mundur setapak, sebagian lainnya saling berbisik. Sementara anak-anak yang sedari tadi berlari-lari kecil mendadak berhenti. Arif merapatkan alis, memberi isyarat tenang dengan telapak menghadap ke bawah. Ia paham, halaman masjid punya adab yang harus dijaga. Pria itu berhenti tepat di batas karpet serambi, seperti sadar ia harus menahan diri. "Maaf, saya butuh bantuan," ucapnya serak. Suasana terasa mengeras. Pedagang es teh di seberang berhenti mengaduk. Burung gereja di atap seperti ikut diam. Arif mendekat, menahan jarak aman. "Bapak bisa cerita di sini, jangan melewati batas karpet. Saya Arif, pengurus remaja masjid." Pria itu mengangguk, mengusap tengkuk anjing yang mulai tenang. "Nama saya Daniel. Orang-orang memanggil saya Pendeta Daniel." Beberapa kepala terangkat. Sebutan pendeta kerap memantik prasangka, namun Arif menegakkan bahu. Ia melirik garis pembatas, lalu menarik kardus bekas dari dekat galon air untuk dijadikan alas, memastikan cakar anjing tidak menyentuh lantai serambi. "Silahkan letakkan sebentar di sini, Pak, di luar area sholat," katanya. Daniel menurunkan anjing itu. Namanya tertera di kalung, Ciko. Mata Ciko basah, ekornya bergerak hati-hati. Detik itu, halaman masjid berubah menjadi panggung kecil. Agama, adab, dan rasa ingin tahu berdiri berdampingan. Penonton menahan komentar. Arif menoleh ke dalam, memberi kode pada marbot untuk tetap menutup pintu utama saf agar karpet tetap suci. Ustadz Hasan, imam masjid yang berusia separuh baya, melangkah keluar dengan langkah tertata, berdiri di sisi Arif. "Ada apa, nak Arif?" tanyanya pelan. Arif menunduk hormat, kemudian memperkenalkan tamu itu. Daniel menatap sekeliling, matanya memohon pengertian. Angin siang menyentuh ujung sajadah dan jam dinding di serambi berdetak lebih keras dari biasanya, seolah mengingatkan keputusan kecil bisa menentukan arah cerita hari itu. Arif memulai dengan mengatur ritme situasi. Ia meminta beberapa remaja masjid mengambilkan sebotol air mineral dan selembar kain lap. "Kita jaga kebersihan serambi ya. Anjingnya tepat di atas kardus, jangan lewat garis ini," katanya tegas namun ramah. Beberapa jamaah yang tadinya kaku mulai mengendurkan bahu. Ada yang mengutip fikih tentang kesucian tempat ibadah, ada pula yang sekadar menghela nafas lega karena pemuda ini tidak bertindak gegabah. Ustadz Hasan menambahkan dengan senyum tipis, "Adab nomor 1, kita dengarkan terlebih dahulu."
Daniel memeluk botol air yang diberikan, meneguknya, lalu mengucap terima kasih. Saya tidak bermaksud mengganggu, saya hanya berpikir, ini jalan tercepat. Arif mengangguk, mengatur ruang. Ia berdiri di sisi batas karpet, Daniel satu langkah di luar, Chico di atas kardus dengan tali yang dipegang longgar. Kerumunan membentuk setengah lingkaran, jarak aman terjaga, suara sengaja dipelankan agar tidak mengganggu jamaah yang masih berzikir di dalam. Silakan Pak, apa yang terjadi? Daniel menarik nafas panjang. Pagi tadi, saat membuka gereja, saya menemukan anjing kecil ini meringkuk di sudut pagar. Di kalungnya tertulis sebuah nama dan nomor telepon. Saya telepon, tapi sinyal buruk. Di pesan singkat, seseorang menulis alamat yang mengarah ke sekitar masjid ini. Bisik-bisik kembali terdengar. Kata gereja dan masjid muncul berdekatan. Namun Arif segera menutup ruang prasangka dengan kalimat sederhana. Bapak sudah tepat datang ke sini untuk mencari pemiliknya. Kami akan bantu sebisa mungkin dengan tetap menjaga aturan tempat ini. Ustadz Hasan mengangguk setuju lalu menatap beberapa jamaah yang masih tegang. Tidak apa-apa, ada caranya. Kita hormati batas, jaga kebersihan, dan kita tolong semampunya. Arif kemudian mengambil selembar plastik tebal untuk melapisi bawah kardus, memastikan tidak ada kontak langsung dengan lantai. Seorang pemuda membawa tisu basah, yang lain menawarkan tali pengaman. Ketika semua tertata, suasana berubah. Dari tegang menjadi kerjasama sunyi, masing-masing mengerti perannya. Daniel tampak lebih tenang. Terus terang, saya sempat ragu untuk menuju masjid, tapi hati saya merasa pemilik Chico menunggu. Arif menatap Chico yang kini merunduk tenang. Kalau begitu kita cepat cari tahu. Di balik ketelitian menjaga adab, ada kehangatan yang tumbuh, rasa saling percaya yang lahir dari sikap saling menghormati. Arif berlutut pelan, mendekati Chico tanpa menyentuh. Membaca tulisan kecil pada kalung logam yang menggantung. Di sana tertera, Chico, hubungi Busari, Alia. Nama itu menyentak ingatan. Arif pernah membantu pengajian lingkungan dan ingat pada Alia, anak kelas 3 SD yang tinggal 2 gang dari masjid. Ia kerap tersenyum malu-malu ketika lewat membawa tas sekolah. Saya kenal, kata Arif, menatap Daniel. Rumahnya tidak jauh. Namun ia memilih memastikan lewat telepon agar tidak keliru. Arif mengaktifkan mode pengeras suara, mengetik nomor itu dengan hati-hati. Kerumunan otomatis menenangkan diri. Nada tunggu terdengar 3 kali, lalu sambungan terangkat. Suara perempuan terdengar parau di seberang. Halo, dengan siapa? Saya Arif dari masjid, Bu. Apakah benar ini nomor Busari, pemilik anjing bernama Chico? Sejenak hening, disusul seruan lega. Masya Allah, Chico ketemu. Sejak pagi Alia mencarinya. Anak saya demamnya naik turun. Kalau Chico ada, kami kesana sekarang. Arif mengangguk meski lawan bicara tak melihat. Ibu tidak perlu masuk ke area dalam masjid. Kami tunggu di serambi depan. Kami jaga adabnya. Terima kasih, suara Busari bergetar. Setelah telepon ditutup, Arif segera membagi tugas. Satu pemuda diminta berjaga di gerbang untuk menyambut, yang lain menyiapkan tempat teduh agar Chico tidak kepanasan. Seseorang menawarkan mangkuk kecil untuk air minum anjing itu. Arif menempatkannya di atas kardus setelah memastikan tidak menetes. Daniel menghela nafas lega. Pundaknya turun beberapa senti. Saya takut terlambat. Arif menatap jam dinding. Ibu dan Alia akan segera datang. Kita tunggu bersama. Sambil menunggu, Arif menjelaskan pelan kepada jamaah yang baru mendekat tentang aturan sederhana yang sedang dijaga. Tidak ada yang menyentuh anjing jika tidak perlu, tetap di luar garis, dan setelah usai, serambi akan dibersihkan. Penjelasan itu meredakan tanya. Momen-momen kecil itu, pengaturan jarak, pilihan kata, dan kesiapan membersihkan, membangun jembatan yang tak terlihat antara rasa khawatir dan rasa aman. Angin siang berhembus membawa wangi tanah, dan dari kejauhan, suara langkah-langkah terburu semakin jelas. Tak lama, di gerbang terlihat seorang ibu dengan kerudung sederhana menggandeng seorang anak perempuan berjaket tipis. Wajah si kecil pucat, namun matanya berkilat saat melihat sosok di atas kardus. "Chico!" serunya, suaranya pecah oleh harap. Alia berlari kecil, tak melewati garis karpet, berlutut di tepi kardus, dan Chico membalas dengan rengekan yang menggugah. Ekornya berputar cepat, cakar kecilnya mengetuk kardus, dan keduanya seakan saling menenangkan. Busari menyeka sudut mata. "Maaf, kami merepotkan."
Arif menggeleng, memberi ruang pada pertemuan itu. Daniel menunduk hormat. "Saya Daniel, Bu. Saya menemukannya di depan gereja kami. Saya pikir pemiliknya tinggal di sekitar sini, jadi saya ke masjid untuk mencari bantuan." Bu Sari menjabat tangan Daniel di luar garis batas. Matanya berkaca-kaca. "Terima kasih, Alia tidak bisa tidur tanpa Ciko." Ustadz Hasan mendekat dengan senyum dan jarak terjaga. "Alhamdulillah, sudah bertemu kembali. Kita semua lega. Setelah ini, kami akan bersihkan serambi seperti biasa." Alia mengelus kepala Ciko, kemudian menatap Arif dan Daniel bergantian. "Boleh Ciko pulang sekarang?" Suaranya lirih. Arif mengangguk. "Boleh, tapi kita ikat talinya dulu supaya aman." Seorang remaja masjid menyerahkan tali yang lebih kokoh. Daniel membantu memasang, memastikan tidak menyakiti. Seluruh adegan terasa seperti waktu yang membentang. Orang-orang yang tadinya cemas, kini mengeluarkan nafas panjang. Beberapa mengusap pipi dengan punggung tangan. Dalam keheningan yang hangat, Ustadz Hasan berujar pelan. "Kasih sayang itu luas. Menolong makhluk hidup adalah kebaikan, selama adab tetap dijaga." Daniel mengangguk, lalu menyampaikan permohonan maaf karena sempat membuat gaduh. Arif merespon, "Tidak apa-apa, Pak. Kita belajar bersama hari ini, bahwa hati-hati dan saling hormat bisa menghindarkan salah paham." Suara azan asar dari masjid lain samar-samar terdengar, seperti menegaskan bahwa waktu terus berjalan. Namun perjumpaan singkat bisa meninggalkan bekas panjang di ingatan. Alia berdiri memeluk Ciko dengan erat. Pipinya menempel pada bulu yang kini tidak lagi gemetar. "Jangan pergi lagi ya," katanya. Dan anak kecil itu pun menangis dalam diam. Bu Sari menutup mulut dengan tangan, air mata jatuh perlahan. "Terima kasih semuanya." Daniel mengusap sudut mata lalu menatap Arif. "Saya belajar sesuatu hari ini." Ustadz Hasan menanggapi dengan mengutip sabda tentang rahmat bagi seluruh makhluk. Kalimatnya menenduhkan, menuntun suasana agar kembali jernih. Beberapa jamaah mengangguk. Seseorang menambahkan kisah tetangga yang pernah menemukan kucing hilang dan mengumumkannya lewat pengeras suara masjid. Dirasa bermanfaat, Arif mengusulkan gagasan sederhana. Bagaimana kalau kita buat papan informasi warga di pagar untuk hewan hilang dan temuan barang? Kita jaga bersama, lintas tetangga, lintas iman. Daniel menyambut, "Di gereja kami ada grup relawan kecil, kita bisa berkolaborasi." Ustadz Hasan menyetujui dan marbot mencatat keperluan, papan, pin, map plastik, serta nomor hotline lingkungan. Kesepakatan itu lahir tanpa banyak pidato, hanya dari kebutuhan yang dirasakan bersama. Setelah menyerahkan Ciko sepenuhnya kepada Alia, Daniel menunduk dalam-dalam pada para jamaah. Arif menyalami Daniel di batas garis, senyum mereka bertemu. Beberapa detik terasa hening, kemudian tepuk tangan lirih muncul, menyebar seperti riak. Di akhir, para pemuda mulai membersihkan serambi, melepas plastik pelapis, mengelap lantai, dan menyemprot area yang digunakan. Tidak ada keluh kesah, hanya rasa lega karena semua berjalan baik. Langit sore memucat dan angin mengirim aroma hujan yang tertahan. Di bawah langit itu, perbedaan bertransformasi menjadi kerjasama, membuat semua yang hadir pulang dengan hati yang lebih lapang. Setelah suasana mereda, mereka bertukar kontak. Arif menuliskan nomor pos jaga masjid di secari kertas. Daniel menawarkan printer gereja untuk mencetak poster kehilangan. Bu Sari berjanji mengedukasi Alia soal kalung identitas dan pagar rumah. Sementara Alia mengangguk kecil, memeluk Ciko lebih erat. Mereka menyepakati pertemuan singkat pekan depan di Balai RW untuk merumuskan tata cara pengumuman yang rapi dan tidak mengganggu kegiatan ibadah. Arif menutup dengan doa singkat untuk keselamatan lingkungan. Wajah-wajah yang hadir mengamini dengan kusyuk dan di pelupuk mata banyak orang ada kilau yang sama, harapan. Teman-teman, dari kejadian sederhana ini, kita belajar bahwa menolong tidak memerlukan keseragaman, hanya ketulusan dan adab. Ketika aturan dijaga, kehormatan terpelihara. Ketika hati dibuka, prasangka menemukan pintu keluar. Semoga kisah ini menguatkan kita untuk bertemu di tengah, saling memahami, dan memilih kata-kata yang meneduhkan, setidaknya satu orang setiap hari.
Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kalau cerita ini menyentuh kamu, dukung channel ini dengan subscribe, like, dan share agar semakin banyak orang yang merasakan manfaatnya. Aktifkan juga lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan kisah inspiratif berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat, perbedaan tidak harus membuat kita saling menjauh. Justru bisa menjadi kesempatan untuk bahu-membahu menghadirkan manfaat. Mulailah dari hal kecil. Sapa tetangga, jaga lingkungan, dan hormati aturan tempat ibadah apapun latar belakangnya. Jika kamu punya pengalaman serupa, tulis di kolom komentar. Siapa tahu kisahmu menguatkan yang lain. Terus bersama kami membangun ruang cerita yang menyejukkan.